Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Sis ingin menjelaskan materi tentang turunan trigonometri. Adapun materi tentang turunan trigonometri adalah kelanjutan dari limit trigonometri. Secara umum, materi tentang turunan di SMA, ruang lingkupnya tergambar baik nanti turunan aljabar maupun turunan trigonometri. Ruang lingkupnya di SMA seperti yang Pak Sis gambarkan. Yang pertama ada definisi, kemudian rumus dasar, kemudian sifat-sifat. Ya, yang mana bagian ketiga ini adalah sering disebut dengan teknik turunan. Nah, kemudian bagian kedua adalah aplikasi. Nah, untuk aplikasi sendiri terbagi menjadi gradien garis singgung, kemudian kondisi kurva, ada nilai optimum ya pada interval tertentu, dan soal cerita maksimum dan minimum. Nah, mungkin di kondisi kurva di turunan aljabar kalian sudah pernah mendengar. Ini ada namanya fungsi naik, kemudian ada namanya fungsi turun, dan ada namanya fungsi stasioner. Oke, rekan-rekanku, untuk pertemuan kali ini Pak Sis ingin membahas bagian yang pertama, yaitu tentang teknik turunan trigonometri. Rumus dasar trigonometri, turunan trigonometri, ya masing-masing trigonometri ada 6, itu mempunyai turunan dasarnya, seperti yang tergambar seperti ini. Ada Y sin X, maka turunannya adalah cos X. Cos X turunannya adalah min sin X. Tan turunannya secant kuadrat X. Kotangen X turunannya adalah min cos secant kuadrat X. Nah, perhatikan ya. Setelah secant, nah tadi kotangen dengan secant kan ada hubungannya. Maka turunannya adalah secant X kali tangen X. Kosekant, nah tadi ada hubungannya dengan kotangen, maka min kosekant X kali kotangen X. Nah, kemudian satu hal lagi yang bisa kalian perhatikan dari rumus turunan trigonometri adalah yang warna biru nih. Ya, apa yang warna biru? Ketika nilai definisi yang diawali huruf C seperti cos, kotangen, dan kosekant, maka memiliki nilai negatif. Ya, ada satu sifat yang bisa kalian ambil. Oke, Pak Sis tuliskan seperti ini. Baik, berlanjut. Nah, sifat-sifat dan teknik turunan. Secara umum, sifat turunan itu nanti atau teknik turunan kita bagi menjadi 3 bagian. Ada namanya rumus dasar atau pangkat. Nah, rumus dasar ini biasanya kalau yang hanya X saja, nah seperti ini. Kalau sudah yang warna merah ini sudah merupakan fungsi, maka ini menurunkannya berantai. Ya, ketika U-nya sebuah fungsi, maka turunannya. Nah, oke, Pak Sis mungkin sedikit ambil contoh ya. Misalkan ambil contoh ya, pemberian contoh misalkan. Kalau yang X mungkin sudah pernah kalian pelajari ya. Contoh misalkan begini. Ada fungsi Y sama dengan, bentar ya. Kita ganti warna. Ada Y sama dengan ya. Misalkan 2 dalam kurung 3X pangkat 4. Nah, yang seperti ini kita tidak menjabarkan 3X pangkat 4-nya berapa. Tapi kita anggap 3X ini adalah suatu fungsi. Ya, karena tidaknya X ya. Tapi itu fungsi. Maka untuk turunannya kita turunan berantai. Yang pertama pangkatnya terlebih dahulu berarti 2 kali 4 gitu ya. Kemudian ini 3X pangkatnya terlebih dahulu, ini pangkat 3 jadinya. Nah, baru di dalamnya 3X itu turunannya adalah 3. Maka yang bisa kita kerjakan adalah 2 kali 4 kali 3, yang ini 3X pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8 kali 3 berarti 24 ya, 3X pangkat 3. Paham ya?
jadi yang seperti ini, yang warna merah ini dia biasanya bukan X, tapi dia berupa fungsi. Ya, fungsinya ada yang nanti perkalian, kemudian ada yang pembagian. Nah, mungkin ke dalam contoh nanti akan lebih kalian pahami. Ya, jadi rumus dasar, ulang, ada yang nanti variabelnya X, ada yang sudah berupa fungsi. Nah, ini disebut dengan turunan berantai. Ya, ada menyebut ini turunan berantai. Nah, berantai karena dalam satu kali menurunkan ada beberapa kali turunan. Oke, kita lanjut ya. Baik, beberapa contoh soal yang Pasis jawab, ya mudah-mudahan akan membantu pemahaman kalian dari teknik turunan yang seperti tadi ya. Oke, misalkan ini ada turunan pertama. Ini terlihat di sini adalah turunan trigonometri sin. 4x-nya sudah bukan x ya, tapi sudah bentuknya 4x, berarti fungsi. Maka nanti turunannya berantai. Kalau kita melihat berantai secara sederhana nanti gini. Y ya, misalkan ada kesalahan. Oke, misalkan ini seperti ini. Jadi melihat berantainya begini. Ya, untuk karena ini sinnya 4x, maka Y sama dengan 1/4 sin 4x. Ya. Nah, ini terlihat ada dua. Ya, yang pertama ya, kalau x berarti kita ambil 4x-nya, kemudian 4x ini masuk ke dalam sin. Nah, berarti nanti sin. Jadi nanti kita menurunkan dua kali karena ada dua fungsi di sini ya. Nah, ini disebut dengan, kita berjalan dari umum dulu ya, dari yang paling luar dulu umum, nanti ini ke khusus. Nah, mungkin di catatan sebelumnya kalian sudah ada dari umum dulu baru ke khusus. Maka nanti turunannya adalah Y aksen 1/4. Apa dulu yang diturunkan? Berarti sin dulu. Apa turunan sin? Turunan sin adalah cos 4x. Nah, ini satu bagian nih, sudah selesai ya sinnya. Kemudian apa turunan 4x? Turunannya adalah 4. Nah, mana yang bisa kita kali? Yang bisa kita kali adalah yang ini ya. Nah, ini dia. Kita kali, berarti 1/4 kali 4, nilainya 4/4. Nah, dikali dengan cos 4x. Oke. Nah, maka nanti nilainya adalah, kembali lagi ya, ini coret, jadi nanti nilainya adalah cos 4x. Oke, ada jawabannya? Ada yang D ya. Mungkin ini masih mudah ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Baik. Perhatikan ya, soal nomor 2. Nah, bagaimana soal nomor 2? Nah, ya. Ini sudah ada bentuk pangkatnya lagi. Oke, mungkin Pasis bisa coba menguraikan dulu mana yang khususnya dan umumnya dulu ya. Yang pertama, ya di sini ada 4x min pi ya. Di sini ada 8x min 2v. Kemudian yang kedua, yang kedua dia masuk dia. Yang kedua adalah sinnya. Nah, yang ketiga adalah apa nih? Nah, yang ketiga ada pangkatnya ya. Nah, ini operasi yang dilakukan ketika memasukkan x. Jadi x-nya masuk dulu ke 8x min 2pi. Setelah dapat hasilnya masuk ke dalam sin. Setelah sinnya dijabarkan masuk ke dalam pangkat 2. Nah, ini yang kita ambil turunannya. Nah, ini yang kita sebut dengan ini yang paling umum, yang paling keluar. Ini yang khususnya. Jadi di sini turunan berantai berapa kali? 3 kali ya. Maka nanti bisa kita tuliskan F aksen yang pertama adalah pangkatnya dulu ya. Pangkatnya dulu ini kan pangkat 2. Berarti nanti 2 sin. Nah, dalam menurunkan biasanya trigonometri itu tidak berubah derajat ya. Dalam menurunkan ya. Ingat dalam menurunkan. Berarti tadinya 8x min 2p tetap 8x min 2p. Berarti ini satu bagian selesai pangkatnya. Nah, kelihatan di sini 2, berarti di sini pangkatnya 1 ya. Pasis tulis dulu. Kemudian sin apa sin? Berarti cos ya 8x min 2pi. Nah, kemudian terakhir adalah 8x min 2pi. Nah, 8x min 2pi apa turunannya?
karena di sini variabelnya X, maka 2P-nya dianggap konstanta, maka turunannya adalah 8. Ya, jadi ada 3 kali menurunkan, nah ini dimaksud dengan berantai. Nah, mana bisa kita kali? Yang bisa kita kali adalah 8. Ya, ini dia yang bisa kita kali adalah 8 dengan 2. Ya, maka nanti hasilnya adalah 16. Berarti nanti sin, ya, sin di sini adalah 8X min 2P dikali dengan cos 8X min 2P. Oke, paham ya? Ya, ini kurang sin. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, ada tidak jawabannya? Oh, ternyata belum muncul jawabannya. Kalau pilihan ganda, ya, kalian harus mampu mengubah sesuai dengan yang diinginkan soal. Nah, yang seperti ini bagaimana mengubahnya? Nah, kita perlu identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ya, apa identitasnya? Oke, kita punya identitas begini. Pasti tuliskan ya. Ini ada identitas. Oke, misalkan di atas ya. Nah, kita punya identitas gini, ada sin, ya, ada sin 2x, itu rumusnya adalah 2 sin x dikali cos x, ya, ini rumus identitasnya, trigonometri, ingat kan ya? Nah, ketika ini kita misalkan basis ingin ubah, sin x dikali dengan, ya, kita kali ini sin x dikali dengan cos x gitu ya, sin x dikali dengan cos x, nah 2-nya pindah jadi nanti 1/2 sin 2x. Nah, perubahannya di sini, kalau dia x maka di sini jadi 2x derajatnya. Nah, di sini ada depannya ada setengah. Baik, kita ubah dengan menggunakan rumus yang di atas. Berarti nanti ini yang kita ubah ya, bagian yang kita ubah ini. Nah, ini dia. Pakai rumus identitas, jadi 16 jika sin sama cos derajatnya sama, maka kalinya dengan setengah ya. Nah, jadi nanti sin, ya, ada sin. Nah, di sini ada angka 2-nya, derajatnya apa? 8x min 2pi gitu ya. Nah, nanti tinggal kalikan nih, 16 kali setengah adalah 8 sin. Nah, ini boleh dikalikan ya. Nah, ini kalian derajat boleh dikalikan. Jadi nanti tinggal 16x min 4pi. Oke. Apa nih yang kalian peroleh? Ada nggak jawabannya? Ada tidak jawabannya anak-anakku? Oh, ada ya. Nah, jawabannya adalah yang D lagi ya. Baik, paham ya mudah-mudahan. Pak, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Ya. Oh, nomor 3 sama, lebih mudah, pasti cepat ya. Oke, ini kita bagi ya, kita jadikan ya, ini terlihat satu sama seperti tadi ya, berarti ini 2x min 3, yang kedua ini adalah sin, yang ketiga adalah pangkatnya ya, yang ketiga adalah pangkat. Nah, oke, pangkat berapa? Pangkat 2, maka nanti f aksen. Oke, ini jadi nanti pangkat 2-nya dulu, berarti 2 sin derajatnya tetap, berarti 2x min 3, selesai, sinnya adalah cos, ini 2x min 3 gitu, kali dengan 2x min 3 turunannya adalah 2 ya. Nah, ini boleh 2 kali 2, oke, 2 kali 2 nilainya 4, yang ini jadi sin 2x min 3 dikali cos 2x min 3. Oke, sampai sini ada jawabannya? Oh, ternyata tidak ada. Jadi nanti perlu kalian lakukan adalah mengubah lagi nih. Ya, nah, mana yang diubah? Yang diubah yang ini ya. Nah, tadi kita sudah punya identitasnya, itu yang bisa kita ubah ya. Oke, berarti kita ubah. Kita ubah nilainya jadi 4. Nah, ini jadi setengah dikali sin, 2-nya selalu ada, derajatnya adalah 2x min 3. Oke, maka nanti ini hasilnya adalah 2 kali sin, boleh dikalikan ya, 4x min 6. Oke, apa jawabannya? 2 sin 4x min 6. Oh, ini jawabannya yang oke, paham ya? Sudah mahir ya mengubah-ubah ini ya. Oke, lanjut kita soal yang nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, ini dia nih, nomor 4 nih.
Oke, kalau ada soal nomor 4 bagaimana? Ada soal yang bentuknya bentuk akar. Ya, kalau ada bentuk akar, ubah dulu akar menjadi bentuk pangkat. Maka soal ini boleh Pak Sis ubah jadi fx. Ini adalah sin, ya. Sin ini jadi 2, ya. Akarnya akar 3 jadi 2/3, yang ini 3x. Nah, jadi nanti terlihat sama seperti yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Berarti nanti satu apa nih? Nah, terlihatnya berarti 3x dulu. Yang kedua adalah apa nih pangkatnya, pangkat apa yang kedua, yang atasnya juga. Yang ketiga adalah pangkat berapa tuh? Nah, ini dia nih, ada muncul pangkat pecahan, yaitu pangkat 2/3. Nah, kalau sudah bisa melihat nih ada 3 operasi ya, ada 3 operasi yang di dalam satu fungsi ini, maka turunannya juga nanti ada 3 kali berantai. Oke, apa turunannya? Yang pertama pangkat 2/3. 2/3-nya berarti pindah ke depan, berarti ini sin. Nah, pangkat berapa nih? Kita hitung nih ya. Turunan itu kan 2/3 dikurang 1 ya. Betul ya? Turunan itu pangkatnya turun. Kalau 2 kurang 1 tadi gampang. Nah, 2/3 kurang 1 bagaimana? Samakan dulu penyebut ya. Berarti ini 3, yang ini 2, min 3 ya. Nah, oke, maka nanti min 1/3. Jadi ini nanti pangkatnya jadi min 1/3, derajatnya tetap, selesai. Sin-nya adalah cos, derajatnya tetap. Nah, kemudian dikali dengan 3x, turunannya 3. Nah, kalau kita lihat mana yang bisa kita kalikan. Nah, ini yang ini nih. Yang bisa kita kalikan adalah yang bilangan-bilangan. Ya, tidak bisa bilangan masuk ke dalam derajat. Kalau kita kalikan berarti 3-nya boleh dicoret nih ya. Nah, kalau kita langsung nih 3-nya boleh dicoret. Masih tuliskan jadi hasilnya 2 sin pangkat min 1/3 3x dikali cos 3x. Nah, oke anak-anakku lihat, ini soalnya soal pilihan ganda. Adakah jawaban yang seperti itu? Sinnya pangkat min 1/3 tidak muncul ya. Nah, pangkat min 1/3. Nah, yang seperti ini ya, boleh nih nanti ya. Ya, kita bermain di pangkat ya, mengubah bentuk ini. Nah, ini bentuk 1/3. Ya, Pasis boleh tuliskan nanti yang ini diubah jadi 2 kali min 1/3 itu kan seperti di atas ya. Nah, perhatikan nih, di atas ya. Maka nanti boleh kita tuliskan ini sin, ini 2/3, 3x. Nah, ini jadi sin, di sini 3x. Nah, ini lihat pangkat 1 ini pangkat 2/3, jadi 2/3 dikurang 1. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini dikalikan dengan cos 3x. Ah, ternyata yang ini juga belum ada ya. Nah, ini kita bisa manipulasi nih ya. Jadi nanti ini bisa dituliskan seperti ini, 2 sin pangkat 2/3 3x. Nah, cos 3x di ya cos 3x. Nah, bisa kita pasangkan dengan sin 3x. Nah, kita bisa pasangkan dengan sin 3x. Nah, ini bisa kalian ubah dengan identitas. Apa identitasnya? Ya, kita punya cos per sin itu nilainya adalah kotangen. Kalau sin per cos adalah tangen. Maka soal ini 2/3-nya karena pecahan bisa kembali lagi ke dalam bentuk akar. Ya, akarnya akar 3, sinnya pangkat 2. Derajatnya tetap. Nah, ini jadi cos per sin nilainya kotangen ya. Nilainya kotangen 3x. Nah, mungkin yang seperti ini nih. Minta di soal, ada nggak jawabannya yang seperti ini? Kita lihat ya. Kita cek ya. Nah, ada nggak jawabannya? 2/3. 2, ada 2-nya. Kotangen 3x. Oh, ada yang ini ya. Hanya diputar-putar penulisannya. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Ya, paham ya? Kita lanjut. Silakan di SS. Nah, berikutnya kita coba soal nomor 5. Oke, nomor 5. Oh, soal nomor 5 ya, soal baik. Nomor 5 boleh kita kerjakan. Nah, soal ini bentuknya ya ada hx ya, ada variabelnya hx. Ya, fungsinya fungsi hx. Nah, jangan bingung ya, fx hx sama x kuadrat dikali kotangen x ya.
Ya, soal ini diminta tidak bisa kita turunkan satu-satu ya, karena kita punya terlihat di sini ada dua bagian ya. Ini X ya, ini kotangen. Nah, yang seperti ini namanya kita jadikan dua fungsi. Ini misalkan fungsi U-nya, yang ini fungsi V-nya. Jadi ini adalah perkalian U kali V. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau jumlah-jumlahan mungkin bisa ya. Maka nanti soal seperti ini bisa kita buat pemisalan tadi ya. Misalkan U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah kotangen X. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Apa tadi turunan U aksen? Nah, ini aljabar ya. Berarti ini 2X. Nah, yang V aksen apa mesti ingat? Ya, turunannya V aksen. Oke, sedikit nih. Ya, V aksen itu kotangen. Nah, pasti nilainya min. Nah, betul kan ya? Nah, kemudian ini kalau tangen turunannya sekant. Nah, kalau kotangen berarti turunannya kosekan. Nah, berarti kosekan kuadrat X ya. Oke, berarti ini turunan. Kalau pasti tuliskan ini adalah turunan perkalian. Nah, ini metodenya adalah turunan perkalian. Nah, perkalian. Oke. Jadi kita rumuskan dulu ya. Berarti H aksen ya, H aksen adalah, nah, ini U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Bagaimana menghafalnya? Kalau menghafalnya tinggal lihat tadi dari U ke sini kalikan ya. Nah, ini kalikan. Nah, boleh kasih ganti dengan warna kuning mungkin ya. Nah, ini kuning tidak terlihat. Kasus ganti misalkan warna merah. Jadi nanti U kalikan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga kalikan ke sini. Oke. Jadi tampak ini U aksen kali V, berarti sini tinggal 2X dikali kotangen X ditambah U-nya adalah X kuadrat dikali dengan min kosek kuadrat X. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 2X kali kotangen X. Nah, ini ada plus sama min nih, bukan kurang-kurangan ya, tapi perkalian. Jadi nanti min X kuadrat kali kosekan kuadrat X. Oke. Sampai sini apakah sudah selesai pekerjaan kita? Belum. Yang dipinta adalah memasukkan nilai pi per 4 ya. Memasukkan angka-angka pi per 4. Nah, berarti yang dipinta adalah nilainya H aksen pi per 4 ya. Karena ini masih dalam bentuk pi ya udah, kita tidak usah diubah pi-nya ya. Sebenarnya kalau pi per 4 itu kalau dalam derajat berapa? Berarti 180 dibagi 4. Nah, nilainya adalah 45 derajat. Nah, tapi kalau jawabannya dalam bentuk pi, nah biasanya soal kalau dalam bentuk pi kita tidak usah mengubah ya, tetap aja. Nah, kita masukkan aja ya. Jadi 2X, berarti nanti 2 kali pi per 4 kali kotangen. Nah, di sini adalah kotangen. Ya, kali kotangen. Nah, kali kotangen. Nah, boleh nih. Ya, kotangen 45 derajat lah gitu ya, karena nilai min ya X kuadrat berarti pi per 4 dalam kurung kuadrat. Nah, kali kosekan. Nah, berarti kosekan kuadrat 45 derajat. Ya, berarti kalau nilai harus jadikan derajat aja ya. Maka nanti ini hasilnya adalah 2 pi per 4 min. Nah, kotangen 45 berapa? Kotangen 45. Gimana cara mencari kotangen ya? Nah, coba sedikit kita ulas. Ya, kalau kotangen itu ya kita punya kotangen misalkan gini ya, kita punya kotangen gini. Ya, kotangen itu 45 derajat, nilainya adalah 1 per tangen. Ya, kotangen itu 1 per tangen 45 derajat. Berarti nanti 1 per berapa tangen 45? Oke, betul, tangen 45 1, maka nilainya 1 gitu ya. Nah, oke, dapat ini nilainya 1 min ya, ini biarkan pi kuadrat per 16 gitu ya. Kosekan kuadrat 45. Oh, kita cari ini kosekan. Bagaimana kosekan? Ya, ada yang tahu kosekan? Nah, kita ulang lagi ya. Kosekan itu ya, kosekan 45 derajat artinya adalah 1 per C ketemu huruf S, berarti sin 45 derajat. Nah, berarti nanti kalau dibuat berarti 1 per 45 derajat adalah akar 2 per 2. Naik ke atas jadi 2 per akar 2 gitu ya. Jadi kalikan akar 2 kali akar
2. Maka nilainya adalah akar 2 gitu ya. Nah, berarti akar 2 nih. Jadi kita punya nilai kosekan kuadrat adalah akar 2 kuadrat. Ya, oke, kalau kita sederhanakan lagi, bolehlah disederhanakan 2pi per 4 min pi kuadrat. Nah, ini nilainya 2 per 6. 16. 2 per 16 bisa dicoret. Ya, ini jadi 8 gitu ya. Nah, betul nggak? 8 ya. Baik, kalau di 8, maka nanti boleh disamakan penyebut. Ini kalikan 2, berarti ini 4 per 8pi min pi kuadrat per 8 gitu ya. Jadi ini dikalikan 2 ya. Ini boleh dikali 2 nih, biar kali 2, ini kali 2, biar sama dengan 8. Maka nanti terlihat jawaban seperti ini ada tidak? Ya, tidak muncul ya. Nah, ini bisa kita keluarkan ini nanti pi per 4-nya ya, pi per 4. Atau pi kita bisa keluarkan pi per 8 ya seharusnya. Jadi nanti ini pi min, bukan pi. Pi per 8 ini berarti ini jadi 4 min, nah ini pi per 8-nya kurang dari pi. Oke, ada nggak jawabannya? Nah, muncul ya. Nah, ini jawabannya, jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, paham ya? Berikutnya kita lihat soal berikutnya. Kita coba ya. Ada lagi soal. Ini dia. Soal nomor 6. Soal nomor 6 bagaimana soal nomor 6? Ada soal nomor 6. Ini juga sama. Ya, kita punya soal nomor 6. Oke, ada fungsi terlihat di sini adalah bentuknya pecahan. Ya, ini boleh dikerjakannya dengan cara pembagian. Tapi boleh nanti kalian mengerjakannya dengan cara pembagian. Tapi sebelumnya mohon anak-anak diperhatikan. Ya. Kalau ada bentuk pecahan seperti ini, kalau ada bentuk pecahan ini ya. Kalau ada bentuk pecahan. Ini bentuk pecahan nih, betul. Ya, boleh kita dengan cara pembagian. Tapi kalau kita lihat di bawahnya ada hanya satu suku, sebenarnya soal ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, contoh misalkan gini. Gx ya. Pasti sederhanakan bentuk ini, jadi nanti bisa cos x dibagi dengan sin x ya. Ditambah 2 per sin x gitu ya. Nah, maka nanti gx masih bisa kita sederhanakan bentuknya cos per sin tadi apa? Iya, betul, kotangin x ditambah, ada yang tahu 1 per sin tadi apa? 1 per sin kosekan. Nah, iya, kosekan x ya, tapi di depannya ada angka 2, berarti 2 kosekan x. Nah, kalau sudah baru kita nih ke sini, berarti turunannya apa? G aksen. Nah, ternyata kalau usahakan menghindari bentuk pembagian ya, karena bentuk pembagian ini cukup panjang. Jadi kita jadikan bentuk biasa saja. Nah, kotangin x apa kotangin x? Nah, kotangin x adalah, masih ingat? C ketemu huruf pasti nilainya min. Ya, ini nilainya adalah kosekan. Iya, kosekan kuadrat x. Kemudian, ini juga C ya, berarti nanti plus, 2-nya tetap, ini adalah min. Nah, ingat ya, huruf C dari minnya, berarti ini kosekan x. Nah, ini ada 2 nih, berarti kotangin x. Nah, ya, kalau kita sederhanakan, maka gx aksen, nilainya adalah min kosekan kuadrat x, ini nilainya min 2 ya, kosekan x dikali kotangin x ya. Apakah sudah selesai? Belum ya, kita masih yang dipinta nilai. Berapa sih nilai daripada pi per 2 tadi? Nah, berarti 180 dibagi 2 ya, misalkan pi-nya 180 bagi 2 berarti 90 dah. Oke, kita masukkan, berarti gx aksen adalah min ya, berarti kosekan kuadrat ya, berarti kosekan, nah kosekan kuadrat 90 derajat min 2 kosek ya, kosek, tulisannya sudah mulai jelek ya, kosek 90 derajat dikali kotangin 90 derajat. Nah, tadi
Masih ingat ya kosekan ya. Kosekan kuadrat 90. Apa cos 90? Ya, kita lihat ya, kosekan 90 derajat itu adalah 1 per sin 90. Nah, ada yang tahu sin 90 nilainya berapa? 1 per 1. Jadi nilainya 1. Oke, betul. Jadi ini min 1 kuadrat. Ya, 2 kosekan tadi sudah satu ya, nilainya 1. Nah, kotangen, apa kotangen? Kita punya kotangen 90 derajat adalah 1 per tan 90 derajat. Nah, berarti nanti 1 per tan 90 berapa nilainya? Tak terhingga. Makanya nilainya adalah 0. Ya, 0 berarti nilainya adalah ini min 1. Yang ini nilainya kurang 0. Maka hasilnya adalah min 1. Oke, ada jawabannya? Makan aku? Oh, ada nilainya min 1, yaitu yang B. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kalian bagaimana cara atau teknik turunan trigonometri. Sampai sini ya, kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Kasus akhiri, tetap semangat, belajar di rumah. Akhir kata Pasis ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.